Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur pagi hari ini karena kita boleh menikmati anugerah Tuhan, kita boleh menikmati perkenanan Tuhan di dalam hidup kita. Kita dapat menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya pagi yang baik ini sebelum kita beraktivitas, mari kita menyediakan hati, menyediakan diri kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi yang baik ini bersama-sama kami mau mendengarkan firman Tuhan, mendasari seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu dampak kematian Kristus. Sekali lagi, tema firman Tuhan dampak kematian Kristus. Kita perhatikan firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 4 dan ayat yang kelima. Efesus 2 ayat 4 dan 5, demikian firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita hari ini ada di momen memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kemarin kita bersama-sama sudah memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hari Minggu kita akan memperingati hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, pagi yang baik ini kita mau belajar bersama-sama lewat firman Tuhan tentang dampak apa yang setiap kita orang percaya nikmati, setiap kita orang percaya alami lewat kematian Kristus. Nah, dari ayat firman Tuhan Efesus pasal yang kedua, ayat 4 dan ayat yang kelima ini, kita akan sama-sama belajar dampak kematian Kristus bagi kita. Yang pertama adalah Allah mengasihi saudara dan saya. Sekali lagi, yang pertama Allah mengasihi saudara dan saya. Dengan jelas dikatakan di dalam ayat ini, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kasih-Nya yang besar dilimpahkannya kepada kita. Sekali lagi dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Jadi Bapak Ibu jemaatnya kekasih, dampak dari kematian Kristus yaitu apa? Kita mengalami kasih Allah yang besar di dalam hidup kita. Dampaknya Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dan kita harus menyadari Allah mengasihi saudara dan saya bukan karena kita sudah percaya kepada Dia. Bukan karena kita sudah hidup benar di hadapan Dia. Bukan karena kita sudah mencari Tuhan. Tidak demikian. Allah mengasihi saudara dan saya ketika kita masih hidup di dalam dosa. Allah mengasihi saudara dan saya ketika apa? Kita belum mengenal Dia. Tetapi di dalam Kristus, Allah menyatakan kekayaan rahmat-Nya. Dengan kasih-Nya yang besar itu, Dia mau limpahkan kepada saudara dan saya. Pagi ini kita mau belajar. Kita mau menyadari bahwa lewat kematian Kristus, Allah mengasihi saudara dan saya. Bapa di sorga mengasihi saudara
dan saya. Dan firman-Nya di dalam Roma 5 ayat yang ke-8. Roma 5 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, sadarilah bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita dengan kasih-Nya yang besar. Di dalam rahmat-Nya, di dalam kekayaan rahmat-Nya, Dia melimpahkan kasih-Nya itu kepada saudara dan saya ketika kita masih ada di dalam dosa sekalipun. Itu sebabnya Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kalau di dalam keberdosaan saja Tuhan itu begitu mengasihi kita, terlebih ketika kita sudah percaya kepada Dia, mari belajarlah untuk hidup di dalam kebenaran. Mari belajar untuk hidup di dalam kekudusan. Mari belajar untuk hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena apa? Kita akan terus menikmati kasih-Nya. Kasih-Nya yang kaya dengan rahmat-Nya itu akan tetap dilimpahkan bagi saudara dan saya. Yang kedua, dampak dari kematian Kristus bagi kita sekalian. Yang kedua yaitu Allah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Yang kedua yaitu apa? Allah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, lewat kematian Kristus Yesus Tuhan kita, kita mengalami, kita menerima satu apa? Kehidupan. Bersama Kristus kita mengalami satu kehidupan. Artinya apa? Memberikan satu pemahaman bagi kita bahwa tanpa Kristus tidak akan ada kehidupan. Di luar Kristus tidak akan ada kehidupan. Yang ada hanyalah kematian. Yang ada hanyalah kebinasaan di luar Kristus. Itu sebabnya kita bangga, kita bersyukur kepada Tuhan. Lewat kita memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus, maka saudara dan saya dihidupkan kembali. Kita boleh apa? Ada di dalam satu kehidupan yang Tuhan karuniakan dan limpahkan bagi kita. Rasul Paulus di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Galatia 2 ayat yang ke-20. Rasul Paulus berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Kristus kita menerima satu kehidupan. Di dalam Kristus kita dihidupkan bersama-sama dengan Kristus, sehingga kita boleh dilayakan ada di hadapan hadirat Tuhan. Sebagai orang-orang yang dihidupkan oleh Tuhan lewat kematian Kristus, mari kita menyadari bahwa di dalam kita menjalani kehidupan ini, jangan pernah kita terputus relasi, terputus hubungan dengan Kristus sebagai sumber kehidupan. Tapi teruslah menjalin, teruslah membangun satu relasi, hubungan dengan Kristus yang adalah sebagai sumber kehidupan. Sehingga kita terus mengalami kehidupan dan kehidupan di dalam kita menjalani iman kita kepada Kristus. Kita membangun sebuah kehidupan yang baru. Karena firman Allah di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam Kristus ada satu kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Bahkan kehidupan dengan tahapan kehidupan yang baru. Kehidupan yang
memiliki pola yang baru, kehidupan yang memiliki model yang baru, yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih firman-Mu sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman itu jadi rema, jadi berkat di dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya penyertaan Tuhan, pertolongan pemeliharaan Tuhan nyata bagi kami di sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur melangkah bersama dengan Engkau Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.